Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini pula, khotib mengajak hadirin sekalian, termasuk khotib di dalamnya, untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk umat pilihan Allah. Kita termasuk orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk bisa menginjakkan kaki di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Betapa banyak orang-orang yang mungkin berkeinginan menunaikan sholat Jumat karena suatu hal tidak bisa melangkahkan ke rumah Allah ini. Oleh karena kita patut bersyukur bisa mendatangi rumah-rumah Allah ini. Kemudian salawat serta salam mari kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi penutup risalah yang sama-sama kita cinta kepadanya. Beliaulah imam kita wajib selalu mengumandangkan salawat atas beliau. Bukti cinta kita kepadanya. Sehingga apabila kita sering melantunkan ini, insya Allah nanti di hari kiamat beliau akan berikan syafaat kepada kita. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk kelompoknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema syukur nikmat. Tema ini sangat senang saya ambil. Karena beberapa kali penugasan dimanapun saya berada, selalu ada saja yang mengatakan bahwa saya tidak enak di sini, yang itu enak di sana. Begitu kita pindah ke tempat yang lain, yang tempat itu enak menurut kita juga sama bahasanya. Di sini tidak enak, di sana enak. Padahal sebenarnya enak itu adalah sawang sinawang. Oleh karena itu kita bersyukur pula bahwa kita masih diberikan kesempatan atau diberikan hidayah iman. Iman inilah yang akan menjabarkan di sini merasa jadi enak segala-galanya. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya iman, jauh terasa dekat. Malas pun terasa nyaman kita perginya. Terik matahari pun rasanya dingin-dingin saja. Karena iman berada di hati kita. Oleh karena itu ini saya angkat supaya kita menjadi orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kadang-kadang kita ini kan berbeda-beda. Berbeda jabatan, berbeda profesi, berbeda penghasilan, berbeda jabatan dan lain-lain, itu semuanya berbeda. Tetapi di mata Allah
jabatan, pangkat, dan kedudukan itulah yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita miliki. Sehingga tidak perlu sebenarnya kita punya iri kepada orang yang lain. Ketika kita menjadi seorang pedagang, kita juga mempertanggungjawabkan kepedagangan kita itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi prajurit, juga prajurit kita pertanggungjawabkan di mana kita pernah bertugas dan kita apa yang kita amalkan ketika kita menjadi prajurit. Profesi kita misalnya petani, dokter juga demikian. Sama, kita dimintai pertanggungjawaban setiap apa yang kita duduki. Hanya kadang-kadang kita tidak pernah merasakan nikmat itu seperti apa. Kalau kita misalnya setiap hari bisa bangun pagi, kemudian bisa sholat, kemudian mungkin sarapan, pergi ke kantor, sampai sore, kemudian pulang lagi, itu seperti biasa-biasa saja, padahal itu adalah nikmat Allah. Kapan terasa nikmat itu akan kita rasakan? Ketika mungkin Allah mencabut nikmat itu sedikit saja, mungkin itu baru merasakan betapa besarnya nilai ini. Kita bisa contohkan misalnya, kita setiap hari makan nasi, misalnya, ketika kita sudah berumur dan mungkin kadang kolesterol kita misalnya naik, yang kita tidak boleh makan makanan laut misalnya, itu berarti tanda-tanda nikmat Allah sudah mulai berkurang. Atau mungkin pada saat kita mungkin sakit gigi, kita tidak bisa makan. Disitulah kita merasakan betapa besarnya nikmat sehat itu. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri termasuk hadirin sekalian untuk mencoba merenungi nikmat itu seperti apa. Sederhana saja, bahwa kita sudah di sekitar kita ini ada kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kalau kita sadari seseorang menjadi suatu profesi, itu antara yang satu dengan yang lainnya memang berbeda-beda caranya. Dan apabila cara yang ini kita tempuh pun belum tentu kita sama profesi kita dengan yang lainnya. Sehingga Allah yang sudah mengarahkan kita, Allah sudah menentukan, Allah sudah memilihkan kita tempat di mana kita akan bekerja. Kita lihat beberapa kali penerimaan prajurit, penerimaan PNS, selalu berjubel dan selalu banyak. Dan segitu pula banyaknya yang tidak diterima dan tidak masuk menjadi pegawai atau prajurit. Itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Allah telah menyiapkan tempat yang cocok untuk kita. Termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Mungkin antara yang satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Mungkin orang yang miskin melihat orang yang kaya kehidupannya mungkin enak. Padahal orang yang kaya itu susah juga mempertanggungjawabkannya. Susah juga mengaturnya. Itulah dikatakan wang sinawang itu. Saya pernah berkonsultasi dengan seorang orang kaya ya. Orang kaya, dia sudah punya kebun yang luas, kemudian punya hotel dan kamarnya itu ratusan, yang kalau dilihat penghasilannya dalam 1 bulan itu di atas 200 juta. Ini kan besar. Tetapi ketika saya coba komunikasi, ternyata permasalahannya juga banyak. Dia menghidupi pegawai yang sebegitu banyak, di hotel banyak, di kebun juga banyak. Sementara kita yang mungkin pas-pasan kehidupannya melihat silau seperti itu, kita tidak pernah merasakan setelah kita gajian siapa lagi yang kita bayar. Tidak ada, karena kita gajinya pas-pasan untuk kita. Nah, satu kata yang saya dapatkan dari Bapak itu, beliau mengatakan sebenarnya Tuhan itu adil. Allah ini adil sebenarnya. Semua manusia akan diberikan kekayaan, tetapi kadang-kadang manusia itu sesuai dengan kapasitasnya. Sudah sesuai dengan porsinya masing-masing.
Oleh karena itu kita jangan pernah merasa menyesal dengan profesi yang ada kita saat ini. Kalau kita melihat kehidupannya presiden, seolah-olah kaya raya, permasalahannya juga banyak. Kalau kita misalnya petani, bangun tidur, ke sawah, mencangkul, pulang sore, itu nikmat sekali. Dan itulah yang kita pertanggungjawabkan. Jangan pernah menyesal dengan profesi yang kita miliki. Inilah sering-sering saya sampaikan, ketika saya berpindah-pindah ke suatu tempat, sama permasalahannya. Dari Aceh seperti itu, dari Papua seperti itu, dari Nusa Tenggara Timur di situ, di tengah-tengah ibu kota Jakarta ini juga sama permasalahannya. Bahwa manusia itu ada merasa tidak puas dengan kedudukannya. Itu salah. Oleh karena itu mari kita mencoba merefleksikan diri bahwa Allah sudah adil. Allah sudah menempatkan sesuatu jabatan, sudah menempatkan kita pada profesinya, untuk kita sadari itulah bagian dari kita yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan rasa syukur ini, Allah pun sudah menjanjikan sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kedudukan kita, sesuai dengan saya bacakan tadi, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini Allah menjanjikan dengan kedudukan yang kita miliki, dengan profesi yang kita miliki, apabila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Nikmat itu belum juga tentu berarti menambah kekayaan kita, belum tentu. Tetapi mungkin nilai harta itu menjadi berkah bagi kita. Berkah itu sedikit, cukup untuk kehidupan kita. Dan apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka siksa Allah sangat pedih di dalam ayat tersebut. Dan menikmati mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu, memang tahapannya dari yang paling kecil pun harus kita syukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang bunyinya, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Artinya bahwa barang siapa yang tidak mensyukur yang kecil, dia tidak akan pernah mendapatkan syukur yang besar. Artinya bahwa sekecil apapun yang diberikan oleh Allah, misalnya kita kesandung, selamat dari kecelakaan, itu juga harus kita syukuri. Dan apabila kita tidak bisa mensyukuri terhadap kehidupan kita bersama manusia, maka kita pun tidak akan mendapatkan syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait syukur nikmat ini, Profesor Quraisy Shihab memberikan panduan kepada kita. Panduan untuk bagaimana cara mensikapi kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mensyukurinya. Yang pertama, menjabarkan dari dalam hati. Dalam hati ini maksudnya kita merasa wah, merasa senang atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ekspresi rasa bangga kita kepada Allah itu kadang-kadang tidak terduga-duga, sifatnya tiba-tiba. Langsung kita sujud syukur. Itu ekspresi dari rasa syukur, itu sujud syukur juga itu. Dengan hati yang meluap-luap kita merasakan, ya Allah, aku menerima seperti ini. Langsung melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur ini dilaksanakan tidak perlu kita mengambil wudhu, tapi seolah-olah sama dengan sujud di dalam sholat, tidak menuntut adanya wudhu. Itu sebagai ekspresi bahwa kita menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, Profesor Quraisy Shihab menyampaikan syukur menggunakan dengan lidah ini, mengucapkan atau mengekspresikan rasa syukur itu dengan kata-kata alhamdulillah. Setiap kita lepas dari kejadian, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan pemberian dari orang atau dari Allah,
kita mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat promosi jabatan, alhamdulillah. Kita dapat sakit pun, ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Ketika sakit diberikan kepada kita, bersamaan itulah ampunan-ampunan Allah itu berdatangan. Jadi tidak ada yang diberikan Allah itu tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semua mengandung nikmat. Sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menikmati atau mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan yang memanfaatkan anugerah itu sendiri. Contohnya ketika kita punya profesi kita sebagai apa? Laksanakanlah pekerjaan itu dengan ikhlas. Rasulullah pernah berikan tuntunan, setiap perbuatan yang baik, setiap kegiatan yang baik, kita niatkan dengan lafal bismillahirrahmanirrahim, itu semua dinilai oleh ibadah. Termasuk kita ngantor hari-hari, kerja hari-hari, jangan lupa bismillah. Seolah-olah tidak ada yang terjadi pada diri kita ketika kita mengucapkan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, niat kerja, niat cari nafkah, Allah turunkan berkahnya itu. Nah, panduan dari Profesor Quraisyab tadi, kalau kita menjadi punya profesi, laksanakan profesi itu dengan baik. Kalau kita petani, laksanakan bertani dengan baik. Kalau kita jadi prajurit, jadilah prajurit yang baik. Kalau kita jadi polisi, jadilah bapak polisi yang baik. Kita pedagang dan seterusnya. Intinya kita mengaplikasikan profesi dan jabatan kita untuk kerja dengan niat mencari amal, kemudian ikhlas dan kerja secara serius. Barangkali itulah yang dikatakan cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat pilihan Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang tersebar di muka bumi ini dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya akan menyimpulkan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, nikmat Allah itu sangat berlimpah dan tidak jauh dari diri kita. Marilah kita selalu mensyukurinya, baik itu dengan hati, lidah, maupun dengan perbuatan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat pilihan Allah, sehingga menjadi kelompok orang yang pandai bersyukur. Marilah kita berdoa, semoga Allah mengarahkan kita menjadi orang-orang pilihan yang bisa menjaga diri kita, selalu syukur pada nikmat untuk mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma fi lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.